Laporan kejanggalan sistem head-to-head di Piala AFF U19 2022 dan permainan tidak fair yang diperagakan di pertandingan Thailand versus Vietnam sudah sampai ke FIFA pada Senin 11 Juli kemarin. Publik pun berharap FIFA segera menindaklanjuti laporan kejanggalan sistem head-to-head di Piala AFF U19 2022 dan juga permainan tidak fair yang diperagakan di pertandingan tersebut. Kejanggalan masih digunakannya sistem head-to-head mengemuka di turnamen sepak bola Piala AFF U19 2022 yang berlangsung di Indonesia. Publikasi penggunaan sistem head-to-head itu pun baru dilakukan 1 hari menjelang pertandingan terakhir grup A Piala AFF U19 2022. Padahal menurut pelatih timnas Indonesia Sintayong, sistem head-to-head sudah tidak digunakan lagi di lingkup FIFA maupun di AFC. Regulasi turnamen ini aneh karena AFF masih memakainya padahal sudah tidak digunakan FIFA dan AFC. Ujar pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam usai laga Indonesia versus Myanmar. Semestinya dalam turnamen sepak bola, penentuan peringkat tim di klasemen akhir jika terdapat tim yang poinnya sama adalah melalui penghitungan selisih gol dan produktivitas gol. Namun di Piala AFF U19 2022, sistem penghitungan selisih gol dikesampingkan lebih dahulu dan lebih pada head-to-head tim. Dengan sistem head-to-head itulah yang menyebabkan timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Meski memiliki selisih gol lebih banyak dibandingkan Vietnam dan Thailand. Vietnam dan Thailand dan Indonesia mengantongi poin sama di klasemen akhir Piala AFF U19 2022 grup A yakni 11 poin. Namun Indonesia unggul dalam selisih gol yakni dengan selisih 15 gol. Sementara Vietnam dan Thailand masing-masing dengan 9 dan 6 gol. Kemenangan telak timnas Indonesia versus Myanmar di laga terakhir fase grup menjadi sia-sia belaka karena pada saat bersamaan laga Thailand versus Vietnam berakhir imbang 1-1. Mereka akan melaporkannya ke AFF. Serta pemain Thailand maupun Vietnam diduga tidak fair dalam pertandingan terakhir hingga berkesudahan dengan skor 1-1. PSSI juga melihat saat laga antara Thailand dan Vietnam ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apakah pantas sebuah negara besar seperti itu melakukan hal itu? PSSI tidak menuduh tetapi kita hanya mempertanyakan. Ucap Iwan Bule. Menarik untuk menunggu keputusan FIFA mengenai kejanggalan yang terjadi ini. Bisa jadi dengan adanya laporan kejanggalan sistem head-to-head di Piala AFF U19 2022 dan permainan tidak fair play yang diperagakan di pertandingan Thailand versus Vietnam, AFF akan dibekukan atau bahkan banned oleh FIFA. Dengan pembekuan tersebut, konfederasi lain adalah jalan bagi Indonesia untuk mengembangkan sepak bola lebih jauh lagi. Tentu beberapa pilihan terbuka lebar, di mana Indonesia bisa bergabung dengan negara-negara besar seperti Korea Selatan, Jepang, China, Taiwan, serta Hong Kong jika PSSI memutuskan untuk bergabung ke Konfederasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF. Apapun keputusan yang akan terjadi, kita harus tetap memberikan dukungan terbaik kita untuk timnas Indonesia. Bravo Garuda Nusantara! Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile.